Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR akhirnya ditangkap polisi. Tukang ojek sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba dibekuk polisi. Musim kawin, banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR yang jasadnya ditemukan di kawasan Veteran Banjarmasin Timur pada beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi. Inilah RI pelaku pembunuhan terhadap MR, pemuda berusia 25 tahun, yang jasadnya ditemukan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam pada 5 Juni lalu di kawasan Veteran Banjarmasin Timur. Pemuda berusia 27 tahun ini ditangkap polisi di tempat pelariannya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 11 Juni lalu. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibtu Timuryono saat gelar perkara Senin siang mengatakan, motif pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal sering ditantang berkelahi. Menurutnya pelaku dan korban berteman dan sebelum terjadi pembunuhan keduanya sempat menenggak minuman keras. Di Balikpapan sana sekitar jam 2 siang baru kita dapatkan pelakunya. Pas tepat di kampung Pandansari Balikpapan, dekat masjid situ. Dan setelah itu kita amankan pelaku dan barang bukti untuk kita amankan ke Polsek Banjarmasin Timur. Sama-sama mabuk, sama-sama minuman keras. Ada beberapa orang kemarin itu. Kemudian yang terakhir memang dia berdua aja, karena sempat pulang mereka teman-teman sempat pulang. Nah kemudian dibawa berkelahi sama korban, dia ngambil lading ke rumahnya, lalu dilayani di Gang Baru situ. Siap. Pasal yang disangkakan mungkin kan? Hah? Pasal yang disangkakan untuk sementara itu? Yang kita sangkakan sementara karena dia menghilangkan nyawa orang lain, 338, ancaman hukuman sekitar 15 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Tukang ojek sambi kurir narkoba dibekuk polisi saat mengantar sabu-sabu di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan pada awal Juni lalu. Inilah MD, tukang ojek yang sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan pada Selasa 1 Juni lalu saat sedang mengantar narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,82 gram. Saat gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan Senin siang, MD mengaku sambi sebagai kurir narkoba sejak 6 bulan lalu. Pak, kemarin ketangkap katanya sambil ngojek, betul Pak? Ngojek Bang, gawean. Pekerjaan hari-hari apa? Ngojek Bang. Terus nyambi jual narkoba kenapa? Suang antar kan. Waktu itu mau ngantar kemana? Jalan tol. Jalan tol. Diupah berapa? 200 Bang. Berapa kali udah ngelawan Pak? Setengah tahun Bang. Setengah tahun. Adapun barang bukti yaitu satu paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat bersih 4,82 gram dan dibungkus dengan bungkus kopi kapal api.
Disembunyikannya di mana waktu itu? Pada saat itu barang tersebut di dalam box depan sebelah kiri, jadi di dalam box kendaraan. Makanya kendaraannya kita sita sebagai sarana untuk transaksi barang haram tersebut. MD akan dikenai pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Petunjuk teknis Juknis penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin akhirnya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Juknis PPDB tingkat SMP sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Menurutnya PPDB tingkat SMP harus dilakukan secara daring, terkecuali untuk jalur perpindahan orang tua boleh secara tatap muka. Adapun jalur PPDB tingkat SMP yang disediakan yakni jalur afirmasi, zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Jalur afirmasi untuk siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP, kuota yang disediakan minimal 15%. Sedangkan kuota jalur zonasi 50%. Dengan ada beberapa tahapan karena memang jalur yang diperkenankan ada 4 jalur paling enggak kan, jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Jadi untuk SD memang tidak sama karena SD kan tidak ada prestasi, nah, kan, dan juga kemungkinan di jalur jalur perpindahan orang tua juga nggak banyak. Jadi SD itu hanya jalur zonasi. Nah, jadi kalau SD zonasi, yang agak ribet itu kan di SMP yang perlu pengaturan. Nah itu, terus yang kedua, kita memang melaksanakannya tidak jauh-jauh hari. Kita memang agak dekat nih, dekat dengan tahun ajaran baru kan, tahun ajaran baru tanggal 12 kan. Kita tanggal 6 Juni pengumuman. PPDB jalur prestasi dan afirmasi akan dimulai pada tanggal 21 hingga 23 Juni. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tanggal 28 hingga 30 Juni. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR akhirnya ditangkap polisi. Tukang ojek sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba dibekuk polisi. Musim kawin, banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Musim kawin, banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Sejak bulan April hingga Juni 2021, tim penyelamat hewan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin mengevakuasi sedikitnya 50 ekor ular dari permukiman warga.
Tim Penyelamat Hewan BPBD Banjarmasin Andi Putra mengatakan, musim kawin ular biasanya berlangsung di bulan Mei hingga Juli. Menurutnya di musim kawin ular ini banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Bahkan pihaknya telah mengevakuasi sedikitnya 50 ekor ular sejak bulan April hingga Juni. Ia menduga banyak ular masuk ke permukiman warga karena habitatnya rusak sehingga sulit mendapatkan pasangan untuk kawin. Terakhir ini mungkin sudah hampir puluhan sudah yang kita tangkap dan kita lepas liarkan untuk jenis kobra maupun jenis piton. Untuk saat ini yang di kantor sendiri ada berapa nih, Bang? Untuk saat ini yang masih kita karantina untuk jenis kobra ini ada 4 ekor, sedangkan untuk jenis piton ada 3. Yang terakhir dapatnya di mana, Bang? Dan apa jenisnya? Yang terakhir kita dapat ada 2 ekor, yaitu yang pertama jenis kobra itu di salah satu hotel di Banjarmasin. Yang kedua jenis sawa di kantor kelurahan Pengurus Dalam. Rata-rata mereka ini keluar dari sarangnya atau gimana mungkin Jadi untuk jenis hewan jenis melata ini atau ular ini mereka mencari makan karena dan juga habitatnya terganggu. Ular yang dievakuasi tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin sebagian masih dikarantina dan sebagian lagi telah diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalsel untuk dilepas liarkan di area Taman Hutan Raya Tahura Sultan Adam di Kabupaten Banjar. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan rumah di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, yang rusak diterjang angin puting beliung mulai diperbaiki. Perbaikan rumah di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang rusak akibat terjangan puting beliung dimulai sejak Minggu pagi. Perbaikan dilakukan melalui program karya bakti yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dan Kodim 1006 Martapura. Secara bergotong royong, puluhan prajurit TNI bersama warga setempat memperbaiki rumah yang terdampak puting beliung. Salah satu korban puting beliung, Fadli, mengaku senang rumahnya telah diperbaiki, sehingga ia bersama keluarga bisa pulang dari posko pengungsian. Senang sekali Pak, kalau sudah dapat ditempati asal mulai di pengungsian, gitu kan sudah kembali ke rumah gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan bagian TNI. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Saya ucapkan ini sangat meringankan beban masyarakat Desa Penggalaman. Karena yang kena musibah ini kita pastikan tanpa ada bantuan bapak-bapak itu mereka tidak akan bisa bangun. Karena di sini agak terpencil sedikit dan penghasilan mereka cuma bertani. Jadi tanpa bantuan bapak-bapak sekalian tidak mungkin terbangun. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk TNI dan Pak Bupati Banjar, Pak Haji Saidi Mansur. Dandim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtaro mengatakan, dari 28 rumah yang terdampak puting beliung, 5 diantaranya sudah selesai diperbaiki pada hari Minggu lalu dan 4 pada Senin kemarin. Ia memastikan semua rumah yang terdampak puting beliung akan diperbaiki hingga selesai. Untuk jumlah rumah yang terdampak ada 28 rumah. Kemarin sore sekitar 5 rumah sudah selesai karena rusak ringan. Kemudian hari ini kemungkinan ada 4 lagi yang akan selesai. Kemudian untuk korban jiwa nihil tidak ada. Kemudian yang terdampak ada 81 warga. Personel yang diterjunkan ke lapangan berapa? Nah, untuk personel yang diterjunkan di lapangan kurang lebih 40 orang. Itu terdiri dari Kodim 1006 Martapura di bawah Korem dan Kodam 6 Wawarman. Selain membantu perbaikan rumah, pemerintah Kabupaten Banjar bersama prajurit Kodim 1006 Martapura juga mendirikan dapur umum
untuk memenuhi konsumsi para korban yang terdampak puting beliung. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Betul, nggak ambil jauh dulu. Korban terdampak bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, banyak yang mengeluhkan pusing akibat susah tidur dalam beberapa hari terakhir. Warga Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang rumahnya terdampak angin puting beliung, Senin pagi mendapat layanan kesehatan dari Kodim 1006 Martapura. Sebagian besar warga yang memeriksakan kesehatannya mengaku merasa pusing akibat susah tidur dalam beberapa hari terakhir. Bahkan salah satu warga Halimah mengaku masih merasa trauma akibat bencana puting beliung yang telah memporak-porandakan rumahnya. Ini pasca kejadian angin puting beliung ini yang dirasakan apa nih? Takutan, Pak. Terus? Rasa kayak apa? Kada pernah mengalami. Terjadi semalam. Terus berobat dengan pihak TNI ini apa yang diobatin? Meriksa darah. Rasa kada nyaman awak raung-raung apa itu nah. Ada trauma sedikit? Enggak. Selain itu apa lagi yang dirasakan? Itu aja Bang Pak. Ini hari ini berobat berapa orang nih? Orang 5 kalau. Rata-rata yang dikeluhkan sakit kepala, kurang tidur, nah, terus lambung nyeri. Nah, ada memang sebagian yang minta obat KB seperti ibu ini, cuma kita kan nggak ada. Itu aja. Jadi penanganannya ini aja Pak ya? Diberi obat sama diperiksa ya? Ya, penanganannya sementara itu yang ada di lapangan. Nanti kalau ada timbul yang lebih parah atau kita bisa rujuk ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat itu. Selain mendapat pemeriksaan kesehatan, korban puting beliung Desa Penggalaman juga diberi obat sesuai sakit yang dikeluhkan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR akhirnya ditangkap polisi. Tukang ojek sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba dibekuk polisi. Musim kawin, banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Ratusan warga di kawasan Banjarmasin Selatan, Senin pagi ikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk warga Banjarmasin Selatan digelar di Mapolsek setempat pada Senin pagi. Kegiatan diikuti ratusan warga yang telah divaksinasi tahap pertama pada beberapa waktu lalu. Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kompol Yopi Andri Haryono mengatakan, vaksinasi COVID-19 kali ini boleh diikuti warga luar kawasan Banjarmasin Selatan dengan syarat menunjukkan KTP. Karena banyak animo masyarakat yang ingin divaksin, khususnya di masyarakat Banjarmasin Selatan maupun Banjarmasin. Jadi kebetulan Polresta dan Polda juga melakukan kerjasama dengan Bidokes juga untuk memenuhi animo masyarakat dengan vaksin COVID-19 ini. Dan mungkin apabila warga yang tidak berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Selatan tapi mempunyai KTP boleh divaksin di sini dan?
boleh, asalkan mereka mempunyai KTP, mereka akan dimasukkan nomor NIK-nya karena itu untuk sebagai syarat untuk divaksin. Jadi semuanya bisa untuk divaksin karena merupakan suatu anjuran dari pemerintah dan program Polda Kalimantan Selatan oleh Kabinedukas. Pada kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini, Polsek Banjarmasin Selatan menyediakan puluhan ribu dosis vaksin Sinovac. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Perbaikan jalan di kawasan Cemara Ujung, Banjarmasin Utara kini sudah tahap pengaspalan. Angkutan bertonnase berat dilarang melintasi jalan tersebut. Jalan Cemara Ujung, Banjarmasin Utara yang rusak akibat banjir pada Januari 2021 lalu, kini sudah mulai diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Banjarmasin, Chandra, mengatakan perbaikan jalan Cemara Ujung dimulai sejak beberapa waktu lalu dan kini memasuki tahap pengaspalan. Menurutnya setelah pengaspalan selesai, sisi jalan Cemara Ujung juga akan dibangun pembatas beton. Sebelum pengaspalan di sana kita beri agregat, kita padatkan. Saat ini pengaspalan sepanjang 1,5 km. Selanjutnya nanti akan kita kasih bahu jalan dari beton supaya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Jadi besar harapan kami untuk menjaga keawetan di sana, angkutan-angkutan yang melebihi batas maksimum di sana 6 ton kan ada rambu-rambunya, bisa mematuhi supaya kenyamanan dan keawetan jalan di sana bisa lebih lama dan tentunya akan menyamankan untuk pengguna jalan daerah sana juga. Itu ada kita pasang rambu-rambu, itu rambu-rambu pembatasan tonnase dan ketinggian dari angkutan yang buang lewat di sana. Itu hasil rapat dari Permera. Jadi di dalamnya ada Dishub, ada Polresta Banjarmasin. Perbaikan jalan Cemara Ujung ditargetkan rampung pada akhir bulan Juni ini. Agar tidak cepat rusak, angkutan bertonnase berat dilarang melintasi jalan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pembangunan jembatan HKSN 1 di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara yang sempat tertunda, rencananya akan dilanjutkan kembali oleh pemerintah setempat. Pembangunan jembatan HKSN 1 dimulai pada Mei 2020 dan tahap pengerjaannya sudah mencapai 35%. Pembangunannya sempat tertunda pada akhir tahun 2020 lalu karena anggaran. Pemerintah Banjarmasin rencananya akan melanjutkan pembangunan jembatan tersebut di tahun 2021 ini dan telah menganggarkan dana sebesar 22 miliar rupiah. Selain itu, Pemkot juga menganggarkan 33 miliar rupiah untuk pembebasan lahan di kawasan Kuin Cerucuk dan HKSN. Nanti mungkin akan bertanya, waktunya cukup nggak Pak? Kan gitu. Nah, waktunya kalau dari sisi pengerjaan konstruksinya sendiri sebenarnya cukup. Ya, saja mungkin terkendala di proses lelangan. Nah, itu kita siasati dengan cara melakukan pelelangan dini. Jadi begitu UAPPS untuk perubahan anggaran itu disetujui oleh Dewan, itu kita melaksanakan proses tender. Kemudian nanti setelah APBDP ditetapkan, perdanya sudah ditetapkan, baru kita bisa melakukan penandatanganan surat penunjukan penyediaan jasa atau kontraknya. Kelanjutan pembangunan jembatan HKSN rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR akhirnya ditangkap polisi. Tukang ojek sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba dibekuk polisi. Musim kawin, banyak laporan ular masuk ke permukiman warga. Pelaku pembunuhan terhadap pemuda berinisial MR yang jasadnya ditemukan di kawasan Veteran Banjarmasin Timur pada beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi. Inilah RI pelaku pembunuhan terhadap MR, pemuda berusia 25 tahun, yang jasadnya ditemukan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam pada 5 Juni lalu di kawasan Veteran Banjarmasin Timur. Pemuda berusia 27 tahun ini ditangkap polisi di tempat pelariannya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 11 Juni lalu. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibtu Timuryono saat gelar perkara Senin siang mengatakan, motif pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal, sering ditantang berkelahi. Menurutnya pelaku dan korban berteman, dan sebelum terjadi pembunuhan keduanya sempat menenggak minuman keras. Setelah di Balikpapan sana, sekitar jam 2 siang baru kita dapatkan pelakunya. Pas tepat di kampung Pandansari Balikpapan, dekat masjid situ. Dan setelah itu kita amankan pelaku dan barang bukti untuk kita amankan ke Polsek Banjarmasin Timur. Sama-sama mabuk, sama-sama minuman keras. Ada beberapa orang kemarin itu. Kemudian yang terakhir memang dia berdua aja, karena sempat pulang mereka teman-teman sempat pulang. Nah kemudian dibawa berkelahi sama korban, dia ngambil lading ke rumahnya, dilayani di Gang Bagus itu. Siap. Pasal yang disangkakan mungkin kan? Pasal yang disangkakan untuk sementara itu? Yang kita sangkakan sementara karena dia menghilangkan nyawa orang lain, 338, ancaman hukuman sekitar 15 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Tukang ojek sambi kurir narkoba dibekuk polisi saat mengantar sabu-sabu di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan pada awal Juni lalu. Inilah MD, tukang ojek yang sambi atau bekerja sampingan sebagai kurir narkoba. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan pada Selasa 1 Juni lalu saat sedang mengantar narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,82 gram. Saat gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan Senin siang, MD mengaku sambi sebagai kurir narkoba sejak 6 bulan lalu. Pak kemarin ketangkap katanya sambil ngojek, betul Pak? Ngojek Bang gawean. Pekerjaan hari-hari apa? Ngojek Bang. Terus nyambi jual narkoba kenapa? Suang ngantar. Waktu itu mau ngantar kemana? Jalan tol. Diupah berapa? 200 Bang. Berapa kali udah ngelakukan Pak? Setengah tahun Bang. Setengah tahun. Adapun barang bukti yaitu satu paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat bersih 4,82 gram dan dibungkus dengan bungkus kopi kapal api. Disembunyikannya di mana waktu itu? Pada saat itu barang tersebut di dalam box
depan sebelah kiri, jadi di dalam box kendaraan. Makanya kendaraannya kita sita sebagai sarana untuk transaksi barang haram tersebut. MD akan dikenai pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Petunjuk teknis Juknis penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin akhirnya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, pihak telah menerbitkan Juknis PPDB tingkat SMP sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Menurutnya PPDB tingkat SMP harus dilakukan secara daring, terkecuali untuk jalur perpindahan orang tua boleh secara tatap muka. Adapun jalur PPDB tingkat SMP yang disediakan yakni jalur afirmasi, zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Jalur afirmasi untuk siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP, kuota yang disediakan minimal 15%. Sedangkan kuota jalur zonasi 50%. Dengan ada beberapa tahapan karena memang jalur yang diperkenankan ada 4 jalur paling enggak kan, jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Jadi untuk SD memang tidak sama karena SD kan tidak ada prestasi, nah, kan, dan juga kemungkinan di jalur jalur perpindahan orang tua juga nggak banyak. Jadi SD itu hanya jalur zonasi. Nah, jadi kalau SD zonasi, yang agak ribet itu kan di SMP yang perlu pengaturan. Nah itu, terus yang kedua, kita memang melaksanakannya tidak jauh-jauh hari. Kita memang agak dekat nih, dekat dengan tahun ajaran baru kan, tahun ajaran baru tanggal 12 kan. Kita tanggal 6 Juni pengumuman. PPDB jalur prestasi dan afirmasi akan dimulai pada tanggal 21 hingga 23 Juni. PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua tanggal 28 hingga 30 Juni. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.